Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran meskipun kita masih dalam keadaan online seperti ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai, amin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk anak-anak kelas 6, hari ini kita masuk ke tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema kedua, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran pertama. Nah, adapun KD dari pembelajaran hari ini sebagai berikut. Oke, KD dari pembelajaran hari ini muatannya yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu Nah, jika di pembelajaran kemarin kalian telah belajar dari teks proklamasi, ada yang masih ingat siapa yang membacakan teks proklamasi? Ya, betul sekali. Yang membacakan teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, meskipun telah dibacakannya teks proklamasi, para pahlawan itu masih berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah pembacaan teks proklamasi tersebut masih ada pertempuran. Pertempuran apa saja yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi? Contohnya itu ada pertempuran Ambarawa, terus pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya, dan pertempuran agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu pertempuran tersebut, yaitu pertempuran Surabaya. Ibu akan memberikan kalian satu teks dari pertempuran Surabaya. Kita akan membacanya. Disimak ya. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia pada tanggal 10 November 1945. Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris bergempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, jadi Hari Pahlawan itu pada tanggal berapa anak-anak? 10 November. Nah, untuk itu ada tugas, yaitu silakan kalian isi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dengan tanda tanya adik simbah, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok.
minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu kalimat efektif? Jadi, silahkan kalian kerjakan tugas tadi menggunakan kalimat efektif dari tanda tanya adiksi Mbak ini. Ibu contohkan satu ya, untuk tanda tanya siapa. Nah, siapa pemimpin dari pertempuran Surabaya? Nah, dan untuk sisanya silakan kalian kerjakan secara mandiri. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, di sekitar rumah kalian pasti ada ayam, bebek ya, di rumah juga pasti ada cicak nih. Nah, anak-anak, hewan-hewan tersebut memiliki ciri-ciri dan habitatnya masing-masing atau yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa lihat dari gambar ini, baik itu dari ayam, dari bebek, ikan, cicak, itu mereka memiliki ciri-ciri masing-masing. Kalau ayam sama bebek mungkin mereka sama-sama memiliki kakinya 2 ya. Nah, ini ada ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, tadi ayam, ciri-ciri hewannya. Untuk ayam itu paruh runcing, kaki dengan cakar 3 jari menghadap ke depan, 1 jari menghadap ke belakang untuk mengais makanan di tanah, jalu untuk menyerang musuh. Ciri-cirinya ada di daratan, di sekitar rumah, dan juga di hutan. Nah, untuk bebek, ciri-cirinya paruh besar seperti sudu, buru berlapis zat minyak, kaki berselaput. Nah, ciri-ciri habitatnya di daratan juga ya, sama kayak di daratan juga ya, sama seperti ayam. Terus adanya di tanah berlumpur atau becek dan perairan dangkal. Nah, untuk ikan, ciri-cirinya memiliki sirip, bernapas dengan insang. Nah, untuk habitatnya di air. Dan cicak, ciri-cirinya memiliki perekat pada kakinya agar dia bisa menempel di dinding ya. Terus lidahnya panjang dan lengket, ini untuk dia bisa mencari makan. Ciri-ciri habitatnya ada di tembok dan di atap rumah. Nah, untuk tugasnya silakan kalian amati hewan di sekitar kalian selain ayam, selain bebek, ikan, dan cicak. Terus kalian tulis ciri-cirinya serta ciri-ciri habitatnya. Dan tulisnya di tabel berikut ini ya. Nah, silakan kalian tulis di tabel berikut ini hewannya, ciri-ciri khususnya, ciri-ciri habitatnya. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.